Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raisa Ratnadwita dari kelas 11-7 dan jabatan yang saya inginkan adalah Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Marsha Lasdoveran Napitupulu dari kelas 11-4 dan saya ingin menjadi Ketua OSIS. Dan pada kesempatan kali ini, kami diberikan tugas oleh Kak Farel untuk melakukan orasi debat dengan mosi adanya anggota organisasi yang memasuki organisasi terlarang dan akan segera dikeluarkan. Kalau begitu, saya selaku tim pro. Saya selaku tim kontra. Langsung saja kita masuk ke sesi debat. Oke. Check it out! Dengan ini, selaku tim pro, saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi seorang anggota OSPK diduga memasuki organisasi terlarang dan akan dikeluarkan. Saya memiliki banyak alasan mengapa saya sangat amat setuju dengan mosi ini. Dimulai dari segi menjaga integritas dan citra sekolah, kedua, pencegahan pengaruh negatif, ketiga, memastikan keselamatan dan keamanan sekolah ataupun organisasi OSIS itu sendiri, serta penegakan aturan sekolah. Saya selaku tim kontra sangat amat tidak setuju mengenai mosi seorang anggota OSPK diduga memasuki organisasi terlarang dan akan dikeluarkan. Mengapa? Dari yang Anda katakan dengan alasan menjaga nama baik sekolah dan lain-lainnya. Menurut saya justru organisasi OSIS MPK ialah organisasi yang dapat membantu siswa tersebut untuk meluruskan jalannya dalam jalan yang lebih baik. Dan organisasi OSPK bisa membantu dalam tanda kutip rehabilitas dan membantu dia supaya tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Di sini saya akan menegaskan kembali terkait bagaimana sih organisasi OSIS itu. Kita semua tahu bahwa OSIS adalah sekumpulan siswa yang seharusnya menjadi panutan dalam sekolah itu. Dan kita semua juga tahu bahwa OSIS sebelumnya, terlebih lagi di SMA Negeri 29 Jakarta, telah memasuki masa casis atau sebelumnya telah melewati masa-masa casis. Selama masa casis ini, seharusnya mereka telah diberikan banyak sekali bimbingan. Dan ketika setelah melewati masa casis, namun mereka masih mengikuti organisasi terlarang, bisa kita buktikan bahwa ia telah gagal menjadi anggota OSIS. Dan dia tidak bisa diterima lagi. Mengapa? Karena selama masa casis seharusnya ia bisa menyerap atau meresapi ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Tetapi nyatanya ia tidak bisa. Dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa ia telah dikutipkan atau telah dikatakan sebagai anggota OSIS yang gagal. Dan kita harus mengeluarkannya karena kita semua tahu bahwa organisasi terlarang tersebut biasanya sangat amat sering melanggar keamanan, melanggar kenyamanan, bahkan keselamatan dari seseorang ataupun sekelompok lawannya ataupun dari sekolah itu sendiri. Dan kita pastinya juga akan terancam dari segi nama sekolah itu sendiri. Bagaimana jika tersebar rumor-rumor atau bagaimana jika tersebar berita-berita kepada sekolah lain bahwa oh di SMA 29 ada nih anggota OSIS yang ikut organisasi terlarang. Dari sana sekolah mulai dari nama organisasi itu sendiri dapat memiliki citra yang sangat amat buruk. Terima kasih. Dari sisi sudut pandang saya, kita masih belum mengetahui apakah siswa tersebut mengikuti organisasi sebelum atau sesudah melaksanakan jabatan OSIS atau CASIS. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak bisa langsung seperti yang Anda katakan, dia sudah mendapatkan bimbingan dan lain-lainnya. Karena kan kita tidak tahu bahwa apakah dia mengikuti organisasi tersebut setelah atau sebelum dia mendapatkan bimbingan. Jika dia mengikuti sebelum bimbingan dan dalam jabatannya sudah menerima banyak bimbingan dan dia masih melanjutkan organisasi tersebut, kita harus melakukan investigasi apakah dia memiliki latar belakang yang seperti apa. Karena dengan banyaknya bimbingan, banyaknya support, banyaknya bantuan dari kakak-kakak angkatan lain dan dari guru-guru, mengapa setelah bimbingan banyak itu dia masih mengikuti organisasi tersebut? Apakah latar belakangnya dari secara keamanan dia terbatasi atau secara hal-hal lainnya dia memiliki terancam di aspek-aspek kehidupannya. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Di sini jika saudara berbicara terkait sebelum ataupun setelah, menurut saya kedua hal itu tetap memiliki hal yang sangat amat fatal. Kita bahas dari segi setelah.
jika memang ia mengikuti organisasi tersebut setelah melalui masa-masa CASIS, maka bisa kita pastikan bahwa ia tidak mampu menyerapi ilmu-ilmu yang ia dapatkan selama menjadi CASIS. Dan jika ia masuk dari sebelum menjadi CASIS, dapat kita tentukan bahwa ia memiliki maksud terselubung atau maksud tersembunyi. Mengapa ia memasuki organisasi tersebut, lalu ia tetap ingin memasuki CASIS? Nah, itu akan menjadi hal yang sangat dapat mengancam keamanan dari internal OSIS itu sendiri. Bisa jadi ia dapat membocorkan hal-hal yang menjadi rahasia bagi OSPK. Dan jika dari segi latar belakang, kita tidak mau membahas latar belakang lebih dalam lagi, karena bagaimanapun juga, terlepas di latar belakang itu, akan ada hasil atau dampak yang sama saja. Maupun latar belakang dari segi keluarga, dari segi pertemanan, apapun latar belakangnya akan menimbulkan dampak fatal yang sama saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Informasi yang Anda berikan dan tanggapan yang Anda berikan saya simpan, karena hal tersebut memang harus dipikirkan kembali. Dan seterusnya kita memang harus mendapatkan keseluruhan pandangan bagi kedepannya dan apa yang terjadi sekarang. Jadi dapat saya simpulkan bahwa hal ini memang tidak bisa disimpulkan secara tersendiri dan harus didiskusikan dengan kebersamaan dan kekeluargaan organisasi OSPK. Dengan ini saya menyimpulkan bahwa saya sangat amat setuju apabila seorang anggota OSPK diduga memasuki organisasi terlarang dan akan dikeluarkan, karena ini akan sangat amat mengancam dari berbagai sisi, dimulai dari sisi organisasi itu sendiri ataupun sisi citra sekolah. Saya dari tim kontra mengaku bahwa ide-ide dan gagasan yang diberikan oleh tim pro dapat digunakan dalam kasus mosi ini, dan kami dan sekiranya bisa dilaksanakan untuk kedepannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.